Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Wilhelmina Zio dengan NIM 2024-03-027 dari Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan narasumber saya, yaitu tema yang akan saya ambil kali ini adalah penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja pada proses wawancaranya. Terima kasih. Oke, Kak Silva, jadi tema kita kali itu adalah tentang media digital. Dimana media digital sekarang itu di era digital teknologi yang sangat pesat, terutama di Indonesia sekarang, media digital itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita, baik itu bagi masyarakat biasa maupun kita sebagai pelajar. Media digital itu menjadi sarana untuk kita untuk mencari informasi, untuk kita berkomunikasi, bahkan untuk hiburan pun kita menggunakan media digital. Nah, menurut Kak Silma, apa sih media digital yang Kak Silma ketahui, dan apa peran media digital dalam kehidupan Kak Silma sebagai seorang mahasiswa? Menurut saya, media digital adalah media yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi dan juga mempermudah komunikasi. Sebagai mahasiswa, tentu media digital itu sangat penting karena untuk mempermudah kita mencari atau memperoleh materi kuliah, mencari referensi, berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman, dan juga mempermudah kita untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru. Bagi mahasiswa itu media digital itu sangat-sangat penting ya, karena kayak kalau dari dulu kan kita harus mencari buku satu persatu nih, tapi semenjak adanya media digital, akses materi itu menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, seperti yang Kak Silma tadi bilang bahwa media digital itu sangat-sangat besar manfaatnya untuk Kak Silma sebagai seorang mahasiswa, dan saya juga ya tentunya sebagai mahasiswa yang hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini. Saya pikir banyak sekali pengalaman yang Kak Silma rasakan dalam penggunaan media digital. Dan saya tuh ingin tahu bagaimana
pengalaman Kasima dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari, serta media digital apa saja yang Kasima gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa media digital tersebut itu menjadi pilihan untuk Kasima. Baik, biasanya saya menggunakan WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Scholar, dan juga Google Drive. WhatsApp sendiri biasanya saya gunakan sebagai media komunikasi. YouTube itu biasa saya gunakan sebagai media belajar, mencari informasi dan juga media hiburan. Google Scholar dan juga Google Drive sendiri biasanya saya gunakan sebagai mencari referensi dan juga menyimpan dokumen kuliah. Berarti tentu sekarang dunia digital sekarang itu benar-benar memenuhi sekali segala kebutuhan kita. Ketika kita mau hiburan, kita bisa lari ke YouTube atau TikTok atau Instagram. Dan kalau misalnya tugas-tugas kuliah itu kan ada Google Drive, Google Scholar. Jadi kita tidak perlu memikirkan nanti penyimpanan saya pasti tidak cukup, karena media digital itu sudah dengan banyak hal itu sudah menyiapkan segala hal yang baik itu untuk keperluan kita. Oke, di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, mungkin banyak sekali perguruan tinggi yang menggunakan teknologi digital itu untuk keperluan di kampus, contohnya sebagai media atau alat pembelajaran untuk kita bisa mengakses segala materi di perkuliahan. Mungkin salah satunya itu di kampusnya Kasima sekarang ini menggunakan teknologi digital juga. Saya ingin tahu bagaimana media digital itu mempengaruhi Kasima dalam kegiatan akademik, baik itu dalam proses belajar di dalam kelas maupun di saat mengerjakan tugas. Media digital itu pasti sangat membantu. Yang saya rasakan itu kemudahan dalam mencari materi. Saya bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga saya dapat mencari jurnal ilmiah, ikuti seminar online, dan juga berdiskusi dengan dosen maupun dengan teman melalui berbagai platform digital. Oke, Kasima. Kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, kita lihat bahwa penggunaan media digital itu sangat-sangat bermanfaat. Banyak memberikan kemudahan kepada kita. Istimewanya Kasima sebagai seorang mahasiswanya. Nah, selain memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan, media digital juga dianggap sebagai media yang mampu meningkatkan produktivitas seorang mahasiswanya. Menurut Kasima, apa manfaat yang paling besar yang Kasima dapatkan dari penggunaan media digital dalam menempuh pendidikan selama perkuliahan ini? Sebagai mahasiswa, manfaat terbesar yang saya rasakan itu kemudahan dalam mendapatkan informasi dan juga sumber belajar. Saya tidak lagi mencari buku secara manual, tetapi sekarang sudah banyak sekali referensi yang tersedia secara online. Selain itu, pengerjaan kelompok juga dipermudah karena kita bisa mengerjakannya dengan secara kolaboratif dan melalui berbagai platform digital. Dari tadi kita tuh membahas ternyata penggunaan media digital untuk masyarakat, untuk mahasiswa itu ternyata sangat-sangat penting. Dan bahkan media digital itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Bayangkan nih, suatu ketika akses terhadap media digital itu tidak bisa digunakan untuk beberapa hari. Menurut Kasima, bagaimana kondisi tersebut akan mempengaruhi kehidupan atau aktivitas Kasima sebagai mahasiswa dan
dalam kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari. Tentu saja akan sangat berpengaruh. Mahasiswa akan sulit mendapatkan referensi, berkomunikasi dengan teman untuk tugas kelompok, dan juga untuk mendapatkan materi perkuliahan. Satu lagi, untuk mengumpulkan tugas yang sekarang ini kebanyakan secara online. Dari tadi tuh kita membahas yang baik-baik dari media digital nih. Nah, di sisi lain kan penggunaan media digital yang terlalu intensif dan berlebihan itu bisa menimbulkan masalah atau hal-hal negatif nih. Nah, pernah tidak Asilma itu merasakan bahwa media digital ini ternyata membawa dampak buruk bagi usaha kita? Tentu pernah saya mengalami distraksi, contohnya ketika saya mengerjakan tugas kuliah saya. Ketika saya ingin mengerjakan tugas, saya iseng-iseng membuka WhatsApp untuk melihat chatting atau buka Instagram. Nah, biasanya yang sering saya alami itu kehabisan waktu, keasikan main Instagram sehingga banyak waktu yang terbuang. Jadinya itu berdampak buruk buat saya karena pekerjaan tidak terselesaikan. Di masa sekarang itu kan banyak pihak berpendapat bahwa kemampuan literasi digital itu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa pada masa sekarang nih. Menurut Kesilma, seberapa penting sih kemampuan literasi digital bagi mahasiswa dan mengapa keterampilan tersebut perlu terus dikembangkan? Tentu buat saya literasi digital itu sangat penting untuk membantu mahasiswa dalam menggunakan teknologi yang baik dan bijaksana. Digital yang baik itu bermanfaat untuk mahasiswa dalam membedakan informasi yang baik dan juga salah, dan juga untuk memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik. Oke, Kesilma, tadi kan kita sempat menyinggung dampak negatif dari media digital. Nah, salah satu dampak media digital itu kan ketika kita mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya media digital saat ini, kita itu mendapatkan informasi itu bahkan dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan informasi. Menanggapi informasi-informasi yang beredar tadi. Pernah tidak suatu ketika Kesilma tuh mengalami hal-hal yang kayak, wah, saya mendapatkan informasi, tapi informasi ini tuh antara dua, benar atau tidak. Nah, Kesilma pernah tidak mendapatkan hal-hal seperti itu? Tentu saja pernah. Contoh nyata yang pernah saya rasakan itu ketika kita mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal, contohnya door prize, mendapatkan uang tunai atau hadiah-hadiah tertentu. Kita lihat dulu, saya biasanya melihat dari sumber yang mengirimkan, dari nomornya. Kalau misalnya bukan dari nomor operator resmi, maka sumber itu saya anggap tidak terpercaya. Informasi tersebut melihat siapa yang menerbitkannya dan membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Untuk di bidang akademik, saya biasanya menggunakan jurnal ilmiah atau situs resmi lembaga tersebut. Berarti intinya yang paling utama itu adalah kita pandai-pandai memilah dan memilih informasi, karena informasi yang kita terima itu belum tentu benar atau asli adanya, sehingga yang sangat kita harapkan itu adalah ketelitian dalam kita menggunakan media digital. Terus, Aplikasi
jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu nih. Karena kan kalau dilihat perkembangan teknologi yang sekarang dengan beberapa tahun yang lalu itu pasti sangat-sangat berbeda kan. Nah sekarang itu kan teknologinya itu maju sekali, bahkan Indonesia sekarang itu menempati di era digital 4.0, di mana perkembangan sekarang itu kayak teknologinya itu sudah benar-benar maju. Nah, apakah di masa sekarang itu Kak semua melihat adanya perubahan sikap atau perilaku dari mahasiswa dalam menggunakan media digital? Nah, menurut Kak Silma tuh perubahan seperti apa yang paling terlihat dan apa penyebab terjadinya perubahan tersebut? Ya, saya melihat mahasiswa zaman sekarang itu sangat bergantung dengan teknologi digital, bahkan dalam semua aktivitas. Perubahan yang sangat terlihat, contohnya itu dalam proses belajar yang sekarang kebanyakan itu menggunakan media online dan juga penggunaan media sosial yang sebagai sumber informasi. Ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga mudah diakses. Tidak terasa kita sekarang sudah di akhir penghujung wawancara ya. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana media digital itu mempengaruhi kehidupan kita, baik sebagai masyarakat maupun sebagai mahasiswa yang menggunakannya untuk keperluan akademis. Nah, sebagai penutup nih, saya ingin menyampaikan beberapa hal berdasarkan pengalamannya Kak Silma sebagai seorang mahasiswa. Mungkin Kak Silma ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lain atau kepada masyarakat luas di sana, bagaimana cara menggunakan media digital itu secara baik, secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin Kak Silma mungkin ada apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu saya ingin menyarankan kepada mahasiswa dan mungkin masyarakat luas bahwa kita tentu harus bijak menggunakan media digital sebagai sumber informasi, komunikasi, dan juga menjadi peluang untuk kita mengembangkan kemampuan kita dan juga menjadi peluang baru. Narasumber saya itu sudah membahas banyak sekali terkait media digital nih. Bagaimana media digital mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana media mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, apalagi terutama untuk kita sebagai mahasiswa. Dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari wawancara saya kali ini terkait media digital nih. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, media digital itu memiliki banyak peran yang sangat penting untuk kehidupan kita dalam mendukung kegiatan akademik dan kehidupan sosial mahasiswa. Penggunaan media digital memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses untuk informasi, komunikasi, dan pembelajaran. Namun, mahasiswa juga perlu memiliki literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan teknologi secara baik, secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi penggunaan media digital yang baik itu tergantung dari bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita menggunakannya secara baik. Jika kita menggunakannya dengan baik, pasti juga kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi untuk kita semua yang menggunakan media digital, kita harus menggunakan media digital itu secara baik dan benar, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Sekian dan terima kasih.